Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di hari kedua MTLS. Apa kabarnya kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kaitannya dengan pandemi corona dan juga sekolah adiwiyata. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Wulan Cahyani. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Ibu Wulan. PHBS adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalian pasti sudah mengenalnya sejak kalian masih di SD. Kalian sudah SMP ya sekarang? Alhamdulillah. Lalu, apa kaitannya PHBS dengan COVID-19 dan sekolah adiwiyata? Coba kita lihat tayangan ini ya, kita dengan air mengalir dan sabun. Ini adalah indikator PHBS di sekolah. Dan ini juga sekarang sedang kita lakukan setiap saat di masa pandemi corona ini. Ya, seandainya saja dari dulu PHBS terus-menerus kita lakukan, tidak ada virus yang masuk ke tubuh kita. Alhamdulillah, di SMP 8, seluruh ruangan, 33 kelas, dan ruang-ruang lainnya, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang IT, semuanya sekarang sudah dilengkapi dengan wastafel yang airnya mengalir dan juga dengan sabun. Jadi kalian nanti bisa menerapkan salah satu indikator PHBS di SMP 8 sekaligus menerapkan protokoler kesehatan di masa pandemi corona ini. Yang lainnya adalah kita lihat pada poin yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Saya tidak tahu anak-anak kalian di rumah kegiatannya apa. Mungkin ada yang bermalas-malasan, ada yang main HP saja, atau nonton televisi. Boleh. Pada saat pandemi corona kemarin, kalian mungkin kegiatannya macam-macam. Tapi jangan lupa pada poin keempat ini, olahraga yang teratur dan terukur. Teratur artinya setiap hari lakukan olahraga. Tidak usah olahraga yang berat. Cukup jogging, menggerak-gerakkan tangan, ukur dengan kemampuan kalian. Belakangan ini kita melihat di Kediri banyak sekali anak-anak memanfaatkan waktu luangnya dengan bersepeda. Mungkin ada istilah new normal yang disalahartikan oleh sebagian besar masyarakat. New normal, tatanan kehidupan baru, bukan berarti kondisi pandemi corona ini sudah normal. Pandemi sudah tidak ada. Bukan. Pemerintah ingin secara ekonomi tetap berjalan, kesehatan pun tetap berjalan. Bukan berarti kita kemudian berolahraga, bersepeda di tempat umum tanpa mengikuti protokol kesehatan. Kemudian yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Ini kaitannya dengan sekolah adiwiyata. Di SD kalian juga sudah tahu apa itu sekolah adiwiyata. Salah satu programnya adalah pilah sampah, sampah basah dan sampah kering. Dipilah-pilahkan. Sampah kering bisa berupa plastik dan kertas yang nanti bisa didaur ulang. Dan sampah basah
yang harus kita buang pada TPS atau TPA, tempat pembuangan akhir. Sehingga sekolah bersih, tidak ada bau sampah, tidak ada sampah bertebaran. Nah, ini kaitan antara PHBS, COVID-19, dan juga sekolah adiwiyata. Jadi penting sekali anak-anak menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Sampai saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung di sekolah. Jadi anak-anak, penting sekali menciptakan sekolah adiwiyata. Karena sekolah adiwiyata menciptakan kondisi yang sehat, kondisi yang nyaman bagi siswa dan juga bagi warga sekolah untuk melakukan kegiatan. Nah, didukung dengan perilaku hidup bersih yang sehat. Insya Allah, kita semua akan terhindar dari berbagai macam virus. Saat ini, virus COVID-19 belum selesai. Kita tahu jumlah orang yang terpapar oleh virus ini semakin lama semakin banyak. Terapkan protokoler kesehatan. Pakai masker. Jangan dicopot-copot. Masker menutup mulai dari hidung sampai mulut. Memang tidak enak, sesak. Kalau tidak mau pakai masker, di rumah saja. Nah, kalau keluar, wajib pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Minimal 2 meter. Karena penularan COVID-19 selain melalui droplet atau air liur, juga bisa melalui airborne atau melalui dari udara. Maka wajib memakai masker, jaga jarak, dan yang terakhir adalah cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan dengan sabun atau dengan cairan yang mengandung alkohol, karena kita tidak tahu virus ada di mana saja. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama, COVID-19 segera berakhir, kita segera bertemu, kita tata sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata, sekolah yang bersih, sekolah yang sehat, dan kita tambah dengan perilaku kita, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke? Sampai ketemu lagi secara tatap muka di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di hari kedua MTLS. Apa kabarnya kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kaitannya dengan pandemi corona dan juga sekolah adiwiyata. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Wulan Cahyani. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Ibu Wulan. PHBS adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalian pasti sudah mengenalnya sejak kalian masih di SD. Kalian sudah SMP ya sekarang? Alhamdulillah. Lalu, apa kaitannya PHBS dengan COVID-19 dan sekolah adiwiyata? Coba kita lihat tayangan ini ya, kita dengan air mengalir dan sabun. Ini adalah indikator PHBS di sekolah. Dan ini juga sekarang sedang kita lakukan
setiap saat di masa pandemi corona ini. Ya, seandainya saja dari dulu PHBS terus-menerus kita lakukan, tidak ada virus yang masuk ke tubuh kita. Alhamdulillah di SMP 8 seluruh ruangan, 33 kelas, dan ruang-ruang lainnya, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang IT, semuanya sekarang sudah dilengkapi dengan wastafel yang airnya mengalir dan juga dengan sabun. Jadi kalian nanti bisa menerapkan salah satu indikator PHBS di SMP 8 sekaligus menerapkan protokoler kesehatan di masa pandemi corona ini. Yang lainnya adalah kita lihat pada poin yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Saya tidak tahu anak-anak kalian di rumah kegiatannya apa. Mungkin ada yang bermalas-malasan, ada yang main HP saja, atau nonton televisi. Boleh. Pada saat pandemi corona kemarin, kalian mungkin kegiatannya macam-macam. Tapi jangan lupa pada poin keempat ini, olahraga yang teratur dan terukur. Teratur artinya setiap hari lakukan olahraga. Tidak usah olahraga yang berat. Cukup jogging, menggerak-gerakkan tangan, ukur dengan kemampuan kalian. Belakangan ini kita melihat di Kediri banyak sekali anak-anak memanfaatkan waktu luangnya dengan bersepeda. Mungkin ada istilah new normal yang disalahartikan oleh sebagian besar masyarakat. New normal, tatanan kehidupan baru, bukan berarti kondisi pandemi corona ini sudah normal. Pandemi sudah tidak ada. Bukan. Pemerintah ingin secara ekonomi tetap berjalan, kesehatan pun tetap berjalan. Bukan berarti kita kemudian berolahraga, bersepeda di tempat umum tanpa mengikuti protokol kesehatan. Kemudian yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Ini kaitannya dengan sekolah adiwiyata. Di SD kalian juga sudah tahu apa itu sekolah adiwiyata. Salah satu programnya adalah pilah sampah. Sampah basah dan sampah kering. Dipilah-pilahkan. Sampah kering bisa berupa plastik dan kertas yang nanti bisa didaur ulang, dan sampah basah yang harus kita buang pada TPS atau TPA, tempat pembuangan akhir. Sehingga sekolah bersih, tidak ada bau sampah, tidak ada sampah bertebaran. Nah, ini kaitan antara PHBS, COVID-19, dan juga sekolah adiwiyata. Jadi penting sekali anak-anak menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Sampai saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung di sekolah. Jadi anak-anak penting sekali menciptakan sekolah adiwiyata. Karena sekolah adiwiyata menciptakan kondisi yang sehat, kondisi yang nyaman bagi siswa dan juga bagi warga sekolah untuk melakukan kegiatan. Nah, didukung dengan perilaku hidup bersih yang sehat. Insya Allah, kita semua akan terhindar dari berbagai macam virus. Saat ini, virus COVID-19 belum
selesai. Kita tahu jumlah orang yang terpapar oleh virus ini semakin lama semakin banyak. Terapkan protokoler kesehatan. Pakai masker. Jangan dicopot-copot. Masker menutup mulai dari hidung sampai mulut. Memang tidak enak, sesak. Kalau tidak mau pakai masker, di rumah saja. Nah, kalau keluar, wajib pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Minimal 2 meter. Karena penularan COVID-19 selain melalui droplet atau air liur, juga bisa melalui airborne atau melalui dari udara. Maka wajib memakai masker, jaga jarak, dan yang terakhir adalah cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan dengan sabun atau dengan cairan yang mengandung alkohol, karena kita tidak tahu virus ada di mana saja. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama, COVID-19 segera berakhir, kita segera bertemu, kita tata sekolahan kita menjadi sekolah adiwiyata, sekolah yang bersih, sekolah yang sehat, dan kita tambah dengan perilaku kita, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke? Sampai ketemu lagi secara tatap muka di sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.